Terima kasih sharingnya Mas Jaim, ilmu yang sangat inspiratif gitu ya, dan reflektif. Jadi saya jadi mengintrospeksi selama ini gimana gitu ya, luar biasa sekali. Jadi terima kasih banyak, menjadi bekal untuk merubah kami secara pribadi, secara keluarga, dan pastinya sama kayak Kak Ujan, saya jadi dapat ilmu baru nanti untuk sharing dengan ibu-ibu orang tua murid nih Mas Jaim. Alhamdulillah Biasanya ya. kalau ngisi parenting ini doa tidak yang di atas, ya Mas Ujan ya. Kan awal-awal kan bagaimana kita membangun komunikasi yang baik, memberi perhatian dan lain sebagainya gitu ya. Ternyata senyum sama doa kadang-kadang ada di poin bawah gitu. Dan ternyata luar biasa sekali, itu justru jadi kunci. Matur suwun Mas Jaim. Terus untuk diskusi ini sebenarnya kunci dari karakter sidik atau pribadi sidik ini adalah adanya kepasrahan gitu ya Mas Zaim ya. Betul, betul. Pasrah kepada Allah gitu ya. Tetapi menurut saya kok itu, ini saya sendiri secara pribadi, kok itu sulit sekali gitu Mas Zaim. Kan kalau yang saya tangkap tadi ya dari kajian yang Mas Zaim sampaikan, sebenarnya totali kepasrahan itu harus dibangun sejak awal. Karena sejak awal kita memahami bahwa ada yang maha kuasa nih, ada yang maha kuasa yang ada di atas kita, penentu segalanya gitu ya. Gitu, jadi kita harus yang sejak awal itu pasrah gitu ya, bahwa Allah nanti yang akan menentukan. Tetapi bahwa ikhtiar atau usaha itu juga yang harus dilakukan, karena kita sudah dikasih fasilitas nih sama Allah, kaki, tangan, pikiran gitu ya, jadi kan harus seiring gitu. Tetapi bahwa kepasrahan itu harus selalu ada di hati, itu yang saya pahami. Tapi untuk itu kenapa sulit sekali gitu ya Mas Yaim? Terkadang kita itu masih yang mengedepankan akal gitu. Jadi dan tanpa disadari, karena kita mengedepankan akal, kita berusaha untuk terus gitu ya, harus begini gitu kan. Ya akhirnya nggak jadi pasrah tanpa disadari gitu. Nah, pertanyaan saya Mas Zaim, bagaimana membangun sifat ini gitu ya, atau membangun kepasrahan ini biar kita itu bisa, karena dengan kepasrahan itu kan nanti kedamaian tadi akan tercipta gitu ya, kedamaian itu akan tercipta. Saya terima kasih diajak bergabung di sini, jadi menambah wawasan bagi saya. Jadi alhamdulillah tadi yang saya ikuti dari awal bagus sekali, yaitu bagaimana caranya kita mengikuti atau menjalankan sifat-sifat Nabi, yang dalam hal ini sebagai contoh adalah Abu Bakar Siddiq. Kata Siddiq karena kesidikan beliau maka diberikan oleh Rasulullah Siddiq itu sendiri. Nah sekarang bagi kita, bagaimana caranya tadi sudah disampaikan misalnya oleh Bapak Jaim ya, dengan gambar tulisan, ada tulisan di situ hati ya, dan kasih sayang, doa dan sebagainya. Tadi kita sampaikan soal kepasrahan. Saya teringat dengan sebuah pepatah mengatakan buah apel jatuh tidak jauh dari batangnya. Jadi saya ulangi, jadi buah apel jatuh tidak jauh dari batangnya. Di sini makna filosofisnya dalam sekali kaitan dengan dunia pendidikan. Artinya apapun sifat anak itu adalah manifestasi dari orang tuanya, sehingga bagaimana caranya tadi masuk ke dalam ranah biru sidik. Ini yang awal adalah orang tuanya, ini yang sulit tadi ya, apalagi kita beda usia, beda pendidikan, beda budaya, beda lokasi, dan juga beda permasalahan dihadapi. Jadi tidak bisa sama semua. Misalnya saya dulu pernah sama teman-teman ya membuat sebuah grup anak-anak. Jadi buat grup anak-anak itu sekitar tahun 81, 82 ya.
anak-anak ini kami himpun, kami didik, yaitu mulai dari tingkat TK, SD, ya, untuk masuk TV dalam acara nyanyi dan nari. Dulu ada TVRI saja, jadi sebulan sekali saya pelajari sifat-sifat anak-anak itu, dan apa yang dilihatnya akan ditirunya. Jadi apa yang dilihatnya akan ditirunya. Kalau seorang pemain gitar yang mengiringinya sifat pemain gitar itu kurang baik, maka dia akan tiru. Saya perhatikan, sehingga kami para pengurus grup anak-anak itu memberikan arahan kepada pemain gitar, mencegah, pelatih tari supaya menunjukkan sifat-sifat yang tadi antara lain kebaikan atau sifat syirik tadi. Nah, untuk syirik ini konsekuensi juga punya masalah besar bagi kita, sehingga kemanapun kita harus pegang itu sekurang-kurangnya jadi hadapan mereka. Seperti Ibu sampaikan tadi, ya pasrah, karena ada perubahan-perubahan diri kita, nggak bisa juga kita pertahankan. Tadi sampaikan Pak Zaim, kadang-kadang kita biru turun ke hijau, turun ke kuning, turun ke merah, tapi apapun harus ada usaha tadi sampai Pak Zaim, ikhtiar. Nah, kembali ke persoalan inti. Nah, di Medan itu karakternya kan keras, ya, sehingga anak-anak juga ngomongnya, tingkah lakunya juga keras. Nah, itulah apel tadi jatuh tidak jauh dari batangnya. Untuk mempertahankan atau menunjukkan hal yang syirik kepada anak-anak, ada konsekuensinya, yaitu kita bagaimana caranya untuk diri kita sendiri dulu, sehingga kita berusaha untuk mengalihkan perhatian anak ke tokoh lain, sehingga kitalah tokoh bagi anak-anak. Saya pikir tokoh bagi anak-anak yaitu kita, salah satu di keluarga. Ini yang menjadi batang dari sebuah pohon. Saya kira, mohon maaf kalau salah atau keliru, demikian mungkin yang bisa dapat saya kontribusikan sementara. Terima kasih Bapak Ibu. Sama seperti yang dikaji minggu lalu, ini menarik sekali gitu. Kalau saya pribadi ini Pak Zaim lumayan kesentil sih tadi ya. Kalau pengalaman pribadi itu kan kita seperti yang tadi Kak Ojan sampaikan gitu, kami berdua di rumah ini yang sudah pasti sih semua, saya yakin semua pasangan gitu, rumah tangga juga mungkin ya mengalami hal yang sama, karena kan hadir dari budaya yang berbeda, dari pola asuh yang berbeda, sehingga wajar saja kemudian ketika bertemu ada beberapa hal yang berbeda. Nah, seperti yang tadi Kak Ojan sampaikan gitu, kayak Kak Ojan cenderungnya merah gitu, merahnya tuh merah banget kan kalau Kak Ojan. Kalau saya pribadi hijau dan ada kuningnya gitu ya. Dan tadi yang disampaikan sama Pak Zaim itu mengutamakan biru tuh, tadinya saya berpikir gini Pak, kalau misalnya biru, karena kebetulan gini, ketika mengasuh Atta ini anaknya, tadinya saya berpikir anaknya kenapa pasif ya ketika dipukul temennya gitu, atau dijailin temennya, kok Atta cenderungnya pasif gitu. Sehingga saya sama Kak Ojan sempat, kita tuh minta dia ngelawan gitu ya Pak ya, maksudnya kalau misalnya kamu dipukul, boleh kok pukul balik gitu ya, dan jangan sampai kemudian itu dia diem aja gitu di dalam tanda kutip dizolimi orang lain gitu ya. Tapi Atta ini nggak mau Pak Zain, nggak mau balas. Sampai kemudian bapaknya mengajarkan MMA. Kak Ojan mengajarkan Atta MMA maksudnya supaya berani membalas maksudnya. Sampai kemudian di titik tertentu bapaknya udah bilang pukulan dia itu udah tepat sasaran, kalau tepat sasaran itu sakit gitu ya. Nah, saya bilang lagi, begitu masuk sekolah, Atta kan mulai ketemu sama temennya, ada yang suka jorokin dan sebagainya. Besoknya ketemu lagi temennya yang jorokin lagi gitu ya, sampai dia jatuh gitu, sampai dia nangis. Terus saya bilang, kamu kenapa nggak balas? Boleh kok kalau kamu mau balas jorokin atau pukul gitu. Nah, Atta bilangnya,
Ata tahu Bu, Ata kalau mukul itu sakit. Jadi kalau Ata mukul balik, khawatirnya teman Ata ini kesakitan. Ini kan sebetulnya anak saya berarti sudah lebih pintar ketimbang orang tuanya. Saya kemudian berarti Atanya udah di ranah itu sebetulnya, tapi saya tarik dia untuk menjadi menjauh dari situ. Jadi sepertinya ya bagaimana ya ini saya fenomena ini bagaimana menurut Anda ini? Apakah itu menarik dia untuk menjauh dari biru dengan cara saya balas nggak mau gitu, atau gimana? Kalau saya sih sederhana Mbak Ati. Oh, sebentar Banding. Jadi kalau saya sih sederhana Mbak Ati. Ya saya pasrah saja dengan apa sikap Mbak Ati terhadap Ata. Ya saya juga sebenarnya ada anak balita sih sebenarnya. Nah ini masih saya coba mau diajarin. Cuma kan memang yang saya tahu anak itu kan the best duplicator ya. Artinya dia memang selalu dapat langsung, malah apabila kita melakukan sesuatu dia langsung melakukan sesuatu yang memang kita sudah lakukan gitu ya. Nah itu memang di sini kita memang sebagai orang tua tuh harus lebih bijak kalau pas di depan ya, tentunya ya. Saya juga mengakui saya juga mungkin masih merah banget, merah apalah, Ferrari apa tapi yang jelas itu saya dan istri juga masih banyak perbedaan ya. Nah itu juga kadang terlepas kontrol dilihat anak sedang berbicara dengan hal yang serius. Nah itu juga masih merupakan satu pelajaran, artinya yang terus menerus kita harus menahan untuk bisa lebih bijak di depan anak betul. Entah kalau dia saya malah kalau saya agak ngomong keras langsung nangis. Nah itu sensitif juga nih, padahal dia laki kan. Nah ya memang saya juga untuk memberikan pembelajaran ke anak itu mungkin levelnya kan anak saya baru 1,5 tahun, kurang malah 1,3 bulan ya. Nah itu kan mungkin masih terlalu dini kali ya, artinya mereka belum berinteraksi banyak dengan orang di luar sana, tapi memang mereka hanya bisa sebatas mengikuti saja, mengikuti apa yang dilihat oleh lingkungan. Di situ lingkungannya itu ada banyak juga gitu ya, dia ada rumahnya juga ada, itu juga kemudian juga ada nurnya, ada padunya, jadi ya itu tadi saya juga bingung nih Mas Jai, gimana kira-kira saya harus bisa, karena kan ini ya saya nggak seharian di rumah, jarang ketemu juga gitu ya, jadi supaya bisa memberikan batasan supaya dia itu tidak bisa terkontaminasi, itu mungkin nggak sih gitu kan, itu juga agak-agak susah selama saya bertemu ya, karena kan saya juga ini LDR ya gitu, dari Jakarta ini di Solo kan, jadi jarang ketemu. Nah itu juga setiap ketemu saya selalu akan menggunakan quality time banget ya. Walaupun kadang weekend aja gitu ya, kan kalau saya kesempatan berdinas di Solo saya selalu ambil daerah sini gitu untuk bisa lebih ketemu dengan anak. Hanya frekuensinya yang berkurang, nah itu mungkin saya pergunakan waktu seperti itu. Itu aja sih. Itu mungkin menurut saya. Makasih sekali. Saya mau nanggapin kalau Mbak Nur. Langsung aja. Nah kan Mbak Nur ini sudah praktisi LDR yang lebih senior. Oke, sama sih kasusnya sama Pak Arif. Terima kasih Pak diwakili. Saya cerita dari sisi yang lain aja ya, karena kami punya keunikan di Papua. Dengan tadi Pak senyum, doa dan senyum, jadi kami berkasih sayang. Ini izin Pak Zaim di saat merah yang membiru Pak. Contoh tadi pagi kami mengurus beberapa 88 kurang 26 sekitar 60-an lah ya, 50-an mahasiswa.
yang baru turun dari kapal untuk didistribusikan ke beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Alhamdulillah saya bisa bilang puji syukur dengan doa dan senyum ini kami mudah untuk mengatur sampai akhirnya mereka berangkat ke tempat-tempat lain. Jadi Pak, terima kasih banyak dengan khususnya untuk mendidik putra-putri Papua ya Pak, bukan kami membedakan mereka, tidak. Mereka ini sangat berkasih sayang, khususnya kepada yang memberikan ilmu kah atau yang juga menyayangi mereka. Dengan senyum itu, apa ya, saya boleh bilang itu kayak magic yang kalau kita senyum aja sama mereka tuh mereka sudah bisa kasih ke kita lebih, dan itu jadinya mungkin kayak sesuatu yang aneh, tapi jadinya mereka nurut gitu Pak. Dengan apalagi kita mendoakan agar mereka lebih baik, itu satu hal yang apa ya, kami jadinya mudah untuk berkomunikasi dan memberikan sharing ilmu lah ya. Kalau kami memberikan ilmu tidak, tapi kami memberikan pengalaman sehingga mereka mungkin mudah diatur, apa yang kami harapkan untuk mereka peroleh itu mudah diterima dan berguna untuk mereka. Jadi mungkin itu Pak Zaim, terima kasih. Disimpulkan, jadi selama ini saya mencari kata kunci gitu Pak, keywordnya apa sih ini, kenapa anak-anak kok mudah banget diatur gitu. Ternyata senyum dan doa, muncullah kasih sayang, sehingga dari hati ke hati itu saling berhubungan, dan itu mempermudah kami semua. Apa yang Mbak Nur sampaikan ini barangkali inilah gelombang biru ya, ketika kita mau bicara biru dan gelombangnya ternyata saling ngait gitu kan. Saya juga ketika menuliskan ini tidak tahu bahwa Mbak Nur sedang dalam proses menjalanin ini gitu. Dan ketika kemudian menjalankan ini dan saya menuliskan ini, tiba-tiba Mbak Nur merasa bahwa saya membuat kata kunci terhadap apa yang Mbak Nur sedang lakukan. Jadi inilah menariknya ketika kita sungguh-sungguh menguatkan biru kita, walaupun kita sadar bahwa kita pasrah juga kalau ternyata kita kok nggak kunjung biru gitu. Itu satu. Nah yang kedua adalah jadi kata kunci kasih sayang, dan kalau kita ke depan juga kita akan dalam diskusi ini, simbol dari biru itu yang mudah untuk kita simbolkan ya sebenarnya dengan hati. Nah kita nanti akan bicara 4H ya, bahwa 4 karakter itu 4H gitu. Itu dimulai dari heart, dari mulai hati, yang berikutnya head itu pikiran, akal, berikutnya hand ya ini tangan, dan berikutnya lagi adalah ear ya ini kuping atau telinga untuk mendengar. Dan ketika kita bicara biru gitu, kita terus saling mengingatkan bahwa semuanya harus dimulai dari hati, menggunakan hati. Ini yang lebih dulu dari menggunakan lisan, menggunakan usaha dan yang lain-lain.